Tipe kepemimpinan yang akan saya gunakan ketika nantinya saya menjadi ketua OSIS adalah bijaksana. Menurut saya, bentuk kepemimpinan bijaksana ini adalah bentuk kepemimpinan yang netral. Di dalam kondisi pandemi seperti ini, bijaksana merupakan salah satu tipe kepemimpinan yang paling tepat. Sudah 1 tahun belakangan ini kita menjalani gaya hidup baru dengan berbagai macam dampak positif dan juga dampak negatif. Tentunya ini menjadi beban tersendiri bagi para pelajar, terlebih apabila ia juga merupakan seorang organisator. Para organisator tentunya akan mendapatkan banyak tekanan dari berbagai macam pihak, seperti dari keluarga, pelajaran, dan juga organisasi. Sebagai seorang pemimpin yang baik, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk dapat bersikap bijaksana. Saya akan membedakan kapan di saat saya harus bersifat mengayomi dan kapan di saat saya harus bersifat tegas. Sistem seperti ini tidak hanya saya terapkan bagi para pengurus OSIS saja, melainkan akan saya terapkan bagi pembentukan karakter baru kepada seluruh peserta didik baru di SMA Negeri 1 Pekalongan, sehingga nantinya bentuk kepemimpinan bijaksana ini dapat dirasakan oleh seluruh peserta didik baru, sehingga nantinya dapat tercipta generasi yang terus berkualitas. Yang pertama ada acara Kartini Fair of Universities. Mengenai target peserta untuk KFU sendiri, rencananya akan kami perluas kembali. Kami akan meminta bantuan dari berbagai macam platform digital seperti akun-akun Instagram yang followersnya sudah mencapai ribuan hingga ratusan ribu orang, sehingga nantinya acara KFU yang sangat bermanfaat ini dapat diketahui oleh lebih banyak orang dan target peserta yang kami inginkan pun dapat terpenuhi. Kemudian untuk acara yang kedua yaitu untuk acara CF atau Create Your Own Future. Untuk acara CF tahun depan, yang paling utama kami akan melihat situasi terlebih dahulu. Kami akan berusaha agar acara CF ini nantinya dapat terlaksana secara offline. Hal ini dikarenakan apabila nantinya acara CF ini terlaksana secara online, justru nantinya dapat membebani kakak kelas 12. Apabila acara CF ini nanti dapat terlaksana secara offline sesuai dengan keinginan kami, maka kami akan mendatangkan beberapa askarlo yang memang saat ini sudah sukses untuk membantu dalam memotivasi kakak kelas 12 dalam meraih impian-impiannya. Kemudian untuk acara yang selanjutnya yaitu prom. Sudah beberapa tahun belakangan ini acara prom tidak dapat terlaksana dikarenakan situasi yang tidak mendukung. Apabila nantinya sudah memungkinkan, maka inovasi yang ingin kami lakukan untuk acara prom ini yaitu memberikan arahan kepada kakak kelas 12 untuk membuat pesan rahasia yang ditulis dalam suatu kertas, kemudian nantinya dijadikan satu dan dikumpulkan kepada panitia. Nantinya pada saat hari H, pesan tersebut akan dibaca dan dibacakan secara acak oleh MC untuk menceritakan bagaimana kisah-kisah kakak kelas 12 selama bersekolah di SMA Negeri 1 Pekalongan. Kemudian acara yang keempat yakni masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang biasa dikenal dengan sebutan MPLS. Menurut saya acara MPLS ini merupakan salah satu acara yang paling krusial. Hal ini dikarenakan di acara MPLS inilah pembentukan karakter pertama kali pada peserta didik baru untuk menerapkan adat dan budaya semasa sehingga nantinya dapat tercipta generasi yang semakin berkualitas. Namun karena memang belakangan ini acara MPLS ini diselenggarakan secara online sehingga membuat tekanan yang dirasakan pun jelas berbeda. Bagi beberapa orang mungkin justru acara MPLS ini akan terasa lebih berat karena penugasannya pun dirasakan sendiri dan tidak dapat saling bertukar cerita dengan rekan-rekan yang lainnya. Maka rencananya inovasi yang akan diberikan untuk acara MPLS tahun depan adalah lebih mengurangi penugasan sehingga nantinya para peserta didik baru ini akan lebih fokus untuk menerapkan adat dan budaya semasa dan tidak hanya berfokus pada penugasan yang terlalu berat seperti itu. Kemudian untuk acara yang terakhir yaitu Disnatalis. Bisa dibilang untuk acara Disnatalis ini merupakan salah satu acara yang paling krusial. Hal ini dikarenakan acara ini diselenggarakan untuk memperingati HUT SMA Negeri 1 Pekalongan. Acara ini penuh banyak sekali tantangan karena termasuk dalam acara besar OSIS yang anggarannya pun sangat besar. Dari kami sendiri, apabila nantinya acara Disnatalis ini dapat diselenggarakan secara offline, maka kami akan mengadakan festival budaya dan juga jalan sehat. Harapan kami, acara Disnatalis ini sendiri nantinya dapat terlaksana secara offline. Namun apabila tetap online, maka kami akan tetap menyelenggarakan melalui live streaming YouTube dengan menggunakan guest star seperti pada acara-acara Disnatalis daripada tahun-tahun sebelumnya. Apabila nantinya saya menjadi seorang ketua OSIS, peran yang akan saya lakukan adalah sebagai seorang pemikir. Hal ini dikarenakan saya yakin bahwa di balik setiap acara OSIS yang luar biasa, hal pertama yang paling mendasari adalah adanya konsep dan perencanaan yang matang. Ditambah lagi, berdasarkan pengalaman saya pada kepengurusan periode sebelumnya, saya memang paling sering ditempatkan sebagai si acara yang merancang dan menentukan konsep setiap acara secara sepenuhnya.
Menurut saya, antara regenerasi dan kesuksesan acara ini bukanlah suatu pilihan, karena regenerasi dan kesuksesan acara ini adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Seperti yang sudah saya sampaikan dalam misi saya sebelumnya, bahwa saya percaya bahwa setiap dibalik acara besar OSIS massa pasti terdapat kepanitiaan yang luar biasa pula. Maka dari itu perlu adanya organisator yang berkualitas untuk dapat sampai pada titik kesuksesan acara. Organisator yang berkualitas ini didapatkan dari adanya regenerasi yang matang. Maka dari itu tentunya kami akan fokus untuk menciptakan regenerasi yang berkualitas yang sesuai dengan kriteria organisator semasa terlebih dahulu. Setelah itu berhasil kami dapatkan, maka kami akan langsung fokus untuk mengadakan acara-acara luar biasanya OSIS massa. Jadi sekali lagi menurut saya antara regenerasi dan kesuksesan acara ini bukanlah suatu pilihan karena memang keduanya saling berkaitan. Dari awal kami sudah menjelaskan kepada para organisator, khususnya kepada para pengurus OSIS, entah itu pada saat sosialisasi OSIS ataupun pada saat kegiatan first meeting. Di sana sudah kami jelaskan kepada mereka, karena walaupun status mereka saat ini adalah sebagai seorang pengurus OSIS, tetapi kami tidak pernah meminta mereka untuk selalu menjadikan OSIS sebagai prioritas nomor satu mereka. Karena mau bagaimanapun juga pelajaran tetap lebih penting. Kewajiban utama sebagai seorang pelajar tentunya adalah belajar. Tetapi apabila nantinya justru terdapat anak yang sangat baik dalam hal pelajaran sampai meninggalkan organisasinya juga tidak dapat kami benarkan. Kami juga akan meminta pertanggungjawaban anak tersebut akan komitmennya terhadap organisasi. Kami akan berusaha menjelaskan bahwa menurut saya organisasi ini adalah salah satu bentuk dari investasi masa depan. Yang namanya investasi ini hasilnya tidak bisa kita nikmati saat ini. Maka dari itu tetapi perjuangan dan prosesnya harus kita mulai dari sekarang. Maka dari itu jangan sampai salah mengambil pilihan, karena mau bagaimanapun juga ketika sudah bergabung menjadi organisator semasa harus bisa bertanggung jawab akan komitmen dan tanggung jawabnya.